Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa kembali di kanal YouTube MTS Ria Buana bersama Bu Dewi Faiza dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Yang pada kesempatan ini anak-anak kita akan belajar tentang materi sistem ekskresi bagian 2, yaitu tentang organ kulit. Nah, anak-anakku sekalian, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem ekskresi organ ginjal, itu karena pada tubuh kita ada beberapa limbah yang memang harus dikeluarkan dari tubuh kita, yang itu melibatkan organ-organ yang berbeda. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar organ ginjal dengan limbah yang dikeluarkan adalah urin. Kemudian pada pertemuan kali ini kita belajar organ kulit, sehingga nanti kita akan tahu pada organ kulit itu limbah apa yang dikeluarkan. Nah, inilah nanti anak-anak yang akan kita pelajari. Namun sebelum dimulai, kita buka dulu dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan ini nanti ada beberapa hal yang harus anak-anak kuasai. Yang pertama adalah tentang struktur dan fungsi pada kulit. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan hasil ekskresi pada kulit. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menganalisis gangguan atau penyakit pada kulit. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menyebutkan contoh bagaimana menjaga kesehatan pada organ kulit. Nah, anak-anakku sekalian, ini perhatikan tentang struktur dan fungsi organ kulit. Nah, pada kulit ya, kulit itu ada di mana kalau dalam organ kita? Kulit ini ada pada semua permukaan tubuh kita ya, sehingga secara langsung kulit ini juga berfungsi untuk mengukur suhu ya. Secara tidak langsung kita tahu apakah suhu di luar tubuh kita itu dingin atau panas. Kemudian juga bisa merasakan adanya rasa nyeri, rasa gatal, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari organ kulit kita. Nah, namun pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah bagaimana nanti mekanisme kerja kulit yang itu berfungsi sebagai alat ekskresi yang mengeluarkan limbah dari tubuh kita. Nah, sebelumnya kita belajar tentang strukturnya dulu. Ini anak-anak, yang pertama, di bagian permukaan ini ada namanya epidermis ya. Nah, epidermis pun nanti ada dua lapisan ya anak-anak ya. Yang pertama ada lapisan tanduk, yang kedua ada lapisan malpighi. Kemudian di bawah epidermis itu ada yang namanya lapisan dermis. Nah, ini ya. Nah, lapisan dermis inilah yang merupakan bagian yang di situ banyak sekali bagian-bagian tubuh kita yang memiliki peran untuk mengeluarkan keringat atau mengeluarkan limbah dari tubuh kita. Nah, di sini juga ada namanya sel kelenjar saraf ya. Kemudian ada rambut, akar rambut, ada pembuluh darah dan seterusnya. Nah, ini nanti kita pahami di slide berikutnya. Kemudian di berikutnya ada lapisan hipodermis. Nah, sebenarnya lapisan hipodermis ini tidak bagian tersendiri, tapi menyatu dengan lapisan dermis. Nah, ini anak-anak tentang struktur dan fungsi organ kulit. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini ya, ada yang namanya kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ada di lapisan dermis tadi. Kemudian ada pembuluh darah. Nah, ini ada vena, ada arteri, yang warna biru ini vena, yang merah ini arteri. Kemudian ada kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini bentuknya melengkung-lengkung ya, melilit pada sel saraf ya, dan juga sangat berdekatan dengan pembuluh darah. Kemudian ada kelenjar minyak ya, ini kelenjar minyak. Kemudian ada akar rambut. Nah, rambut kita itu kalau kita tarik itu kan terasa ya. Nah, berbeda dengan kalau kita di suasana yang
kering, kemudian kulit kita ada yang ngelupas, itu kadang tidak terasa ya, tiba-tiba ngelupas begitu saja dan tidak mengeluarkan darah sedikit pun. Nah, itu ada di lapisan epidermis yang paling luar nih. Ini nanti disebut dengan lapisan tanduk ya. Di situ tidak ada pembuluh darah dan tidak ada sel saraf, sehingga ketika ngelupas itu tidak terasa sama sekali. Nah, ini anak-anak tentang struktur dan fungsi organ kulit. Nah, ini tadi yang Bu Dewi gambarkan di slide sebelumnya tentang epidermis. Nah, epidermis itu tadi merupakan lapisan paling luar yang tipis ya, namun ada dua lapisan di situ. Yang pertama adalah lapisan tanduk dan yang kedua adalah lapisan Malpighi. Nah, pada lapisan tanduk itu merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas ya. Jadi kalau pada musim kering itu biasanya kulit kita mengelupas, warnanya putih. Nah, itu adalah sel-sel mati yang berupa lapisan tanduk di kulit kita. Nah, yang ketika mengelupas itu biasanya tidak ada darah. Nah, kenapa? Karena tidak mengandung pembuluh darah dan juga tidak ada serabut saraf, sehingga ketika mengelupas itu tidak terasa. Nah, ini anak-anak. Kemudian yang kedua, di bawahnya lapisan tanduk ada lapisan Malpighi. Ini ada di bawah lapisan tanduk yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Ya, jadi memperbanyak sel. Ini lapisan Malpighi. Nah, lapisan Malpighi ini juga memiliki pigmen di situ ya, yang dapat menentukan warna kulit kita. Ada yang hitam, ada yang kecoklatan, ada yang agak keputih-putihan. Nah, ini ada di lapisan Malpighi. Nah, lapisan Malpighi ini juga bisa melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari ini. Nah, biasanya kalau warnanya kulit hitam ini yang lebih kuat dengan pengaruh sinar matahari. Tapi kalau kulitnya itu terang gitu ya, tidak gelap. Nah, ini biasanya kalau lama di sinar matahari kemudian muncul warna kemerah-merahan, bintik-bintik merah. Nah, itu adalah akibat reaksi adanya sinar matahari ya, kemudian direspon oleh sel-sel yang ada di lapisan Malpighi kita. Kemudian berikutnya tadi di bawah lapisan lapisan epidermis ada lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini tadi banyak sekali bagian-bagian yang berupa pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, ada kelenjar keringat ya. Nah, kelenjar keringat tadi berbentuk seperti pembuluh jantung ya, bulat-bulat gitu. Nah, kemudian pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubung dengan kapiler darah dan serabut saraf. Nah, inilah nanti yang bisa berfungsi sampai kemudian mengeluarkan keringat dari tubuh kita. Kemudian ada serabut saraf. Nah, serabut saraf ini akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Nah, kelenjar keringat itu nanti akan menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Nah, ini anak-anak nanti yang akan dilakukan oleh kelenjar keringat yang ada di lapisan dermis. Kemudian di bawahnya tadi ada lapisan subkutan ya, ini atau yang disebut dengan lapisan hipodermis, tapi ini bukan lapisan tersendiri anak-anak ya. Namun itu merupakan jaringan ikat yang berfungsi meletakkan kulit pada otot. Nah, lapisan hipodermis ini banyak sekali mengandung lemak sehingga berfungsi menjaga suhu tubuh. Nah, ini ya. Jadi itu ada di lapisan hipodermis yang menyatu dengan lapisan dermis. Jadi kalau bisa disimpulkan, struktur kulit kita itu hanya terdiri dari dua lapisan, yaitu ada lapisan epidermis dan lapisan dermis. Nah, bagian-bagian kulit tadi ada di lapisan dermis. Nah, ini anak-anak yang perlu diperhatikan. Nah, kita masuk pada bagaimana mekanisme kulit kita ketika mengeluarkan kelenjar keringat. Nah, ini anak-anak yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita banyak melakukan aktivitas itu ya,
maka sel-sel tubuh kita akan bekerja yang di situ untuk menghasilkan energi. Nah, pada saat menghasilkan energi, maka ternyata tubuh kita ini suhunya naik ya. Masih ingat ketika kita setelah berolahraga itu kan suhu tubuh kita naik. Nah, pada saat suhu tubuh kita itu naik, disinilah akan merangsang yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus ini ada di otak kita anak-anak ya. Jadi hipotalamus itu ada di otak kita yang nantinya akan memberikan rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik. Nah, saraf simpatik ini berada di sumsum tulang belakang kita. Nah, ketika saraf simpatik ini sudah terangsang, maka saraf simpatik ini akan memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh kita bahwa suhu tubuh kita ini sedang tinggi. Nah, jadi ketika kelenjar keringat itu ya sudah memberikan rangsangan bahwa suhu tubuh kita itu sedang tinggi, maka yang dilakukan oleh kelenjar keringat itu akan memproduksi keringat. Jadi kelenjar keringat ini akan memproduksi keringat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi tadi sehingga kondisi tubuh kita kembali stabil suhunya. Nah, ini anak-anak yang terjadi secara mekanisme pada proses bagaimana kelenjar keringat itu bisa berproduksi di dalam tubuh kita dan sampai keluar dari tubuh kita. Nah, pada saat kelenjar keringat ya itu beraktivitas, maka yang terjadi kelenjar keringat akan menyerap air, kemudian larutan garam dan urea dari kapiler darah yang letaknya berdekatan, yang selanjutnya zat-zat itu akan dikeluarkan ke permukaan kulit melalui pori-pori. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau di sini tadi bagaimana mekanisme kelenjar keringat sampai bisa menstabilkan suhu tubuh kita. Nah, kemudian yang terjadi berikutnya bagaimana itu zat-zat sisa bisa keluar dari tubuh kita. Nah, yang dikeluarkan oleh kelenjar kita itu bisa berupa kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Nah, kelenjar ekrin ini mengeluarkan garam, asam urea, dan amonia yang merupakan kotoran hasil metabolisme nitrogen dalam tubuh. Kemudian, kalau kelenjar apokrin ini mengeluarkan keringat yang mengandung protein berlemak. Nah, ini anak-anak tentang mekanisme kerja kulit dalam rangka mengeluarkan sisa metabolisme dari tubuh kita yang berupa keringat. Berikutnya anak-anak, tentang gangguan pada kulit. Nah, tentang gangguan pada kulit, ini anak-anak sudah menjelang remaja semua atau sudah remaja ya. Nah, biasanya tumbuh yang namanya jerawat. Nah, ini adalah termasuk salah satu gangguan pada kulit ya. Ini kalau banyak jerawat di tubuh kita, biasanya kita tidak nyaman ya kalau saling berpandangan ya, komunikasi dengan orang. Nah, ini sangat, makanya dikatakan ini termasuk salah satu gangguan pada kulit. Nah, jerawat ini biasanya ditandai karena adanya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Nah, ini tadi ya. Jadi tadi di lapisan dermis itu kan ada namanya kelenjar minyak. Nah, ini terjadi penyumbatan sehingga kotoran itu tidak bisa keluar. Nah, berikutnya ada namanya eksim. Nah, eksim ini kadang menghilang, kadang kemudian tumbuh lagi di kulit kita. Nah, ini kadang kalau kemudian ada musim berdebu, kemarau berdebu itu muncul, tapi ketika suhu lingkungan itu bagus, ya udaranya bagus, biasanya tidak muncul. Nah, ini anak-anak biasanya eksim yang ada di kulit kita bisa di bagian mana saja, kadang di muka, kadang di ini, kalau ini di siku ya, bisa di lutut dan seterusnya. Nah, eksim atau disebut dengan dermatitis ya, ini adalah salah satu penyakit kulit yang ditandai dengan peradangan gatal-gatal ya, kulit kering dan kulit kemerahan nih ya. Nah, ini anak-anak terkait dengan eksim dan dermatitis. Nah, untuk berikutnya nanti anak-anak bisa mencari ya, karena tidak hanya dua gangguan pada kulit ya, masih banyak lagi. Nah, ini anak-anak bisa mencari di berbagai literatur terkait dengan
gangguan pada kulit, kemudian penyebabnya dan bagaimana mencegahnya. Nah, ini anak-anak tadi kalau Bu Dewi menjelaskan tentang bagaimana keringat itu bisa keluar dari tubuh kita. Nah, ini ada soal yang perlu anak-anak renungkan. Mengapa bila kita berada dalam kondisi yang panas, tubuh ini banyak mengeluarkan keringat? Begitu sebaliknya, ketika kita berada di tempat dengan suhu dingin, maka sedikit mengeluarkan keringat. Nah, ini anak-anak, tolong ini dianalisa kenapa hal itu bisa terjadi. Demikian anak-anak yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pahami pada saat ini bisa memberikan pemahaman bagi kita, sehingga kita bisa menjaga organ kulit kita yang memang itu Allah ciptakan untuk kesempurnaan tubuh kita sebagai hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.